Ya, pemirsa, sederet nama artis ternama kembali meramaikan bursa pilkada yang akan digelar serentak di Indonesia pada 2024. Fenomena ini terjadi tidak hanya di pilkada kali ini, namun juga sejumlah pesta demokrasi sebelumnya. Lalu apa yang melatar belakangi para figur publik ini ramai-ramai maju di pilkada tahun 2024? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan pengamat politik dari Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Halo, selamat pagi Mas Agung. Halo, selamat pagi Mas Habib, Mbak Bagaimana Cica. kabarnya Ya, Mas? Semoga selamat selalu pagi, baik Mas. ya Mas ya. Alhamdulillah baik. Ya Mas Ya, Agung, ini kita mendengar bahwa ada sejumlah sosok public figure di Indonesia seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan juga ada Marcel. Itu mereka diusung untuk menjadi kandidat di Pilkada 2024. Nah, menurut Anda apa sebenarnya yang melatar belakangi para artis Indonesia ini ramai-ramai maju ataupun diusung di Pilkada tahun ini? ya pertama memang ada basis popularitas yang menjadi pintu masuk bagi semua kandidat untuk maju dalam pilkada dan itu dimiliki oleh artis-artis nasional kita. Dan beberapa nama yang disebutkan oleh Mas Habib tadi memang seringkali membuat viral ya dalam konteks yang positif ya, baik Raffi, Nagita, ya Marcel, apal ada lagi istilahnya Krisdayanti ya dan lain-lain. Jadi saya kira kita apresiasi mereka mau maju, tinggal partai-partai yang mendukung mereka ini mendampingi supaya apa? Supaya popularitas tadi bisa merangkak naik menuju akseptabilitas dan ujungnya elektabilitas di hari H pemilihan mereka dipilih. Nah, yang kedua yang melatar belakangi partai-partai kemudian menunjuk atau merekomendasikan artis, salah duanya adalah karena mereka punya cerita bagus juga. Saya mencatat ada nama seperti Deddy Mizwar ya, Ya, kemudian juga ada nama Rano Karno, ya ada nama Emil Dardak ya, yang sudah lebih kemudian dulu ya. ada juga nama Zumi Zola, kemudian ya ada banyak nama-nama artis yang saya kira punya presiden positif bagi publik ya, terlepas ada kekurangannya, tapi yang jelas mereka ini bisa bekerja dan membalik persepsi banyak masyarakat bahwa ya artis maupun apa pemilik profesi yang berlatar belakang apapun punya kesempatan yang sama sebagaimana politisi untuk bertanding ataupun berkontestasi di pilkada nanti. Seperti itu sebagai pengantar Mas Habib. Mhm. Mas Agung, kalau misalnya Ya. kita lihat dari hitung-hitungan politiknya ya, hitung-hitungan partai politik yang mengusung para artis ini untuk menjadi calon di pilkada mendatang. Apakah artis ini hanya digunakan sebagai mesin pendulang suara atau memang sudah dipertimbangkan kualifikasi latar belakang pendidikan politiknya kah atau pengalaman politiknya kah? Seperti itu, Mas. Iya, saya kira dua hal ya. Memang seringkali artis dianggap sebagai tadi ya vote getter atau pendulang suara oleh partai gitu karena memang basis popularitas mereka yang tinggi. Tapi yang jelas proses apa ya skillful tadi ya memiliki kemampuan untuk memimpin, bernegosiasi, ya berbicara di depan publik ataupun elit itu kan proses tidak serta-merta juga profesi yang lain juga bisa langsung bisa, termasuk juga para politisi ya. Walaupun dia misalkan handal di legislatif bukan berarti di eksekutif langsung kemudian apa ya bisa dan tancap gas gitu, tapi ini semua butuh proses. Nah, di kalangan artis ini memang prosesnya lebih panjang dan saya kira di titik itu kader-kader yang mencalonkan artis harus mendampingi secara intensif agar apa? Akselerasi kemampuan mereka bisa tercapai. Karena bila tidak ini bisa menjadi bumerang politik bagi partai maupun bagi artisnya sendiri, ya publik bisa apa distrust kemudian apa namanya kecewa dengan Ya. figur-figur ini karena dikhawatirkan tidak cakap ataupun tidak handal dalam memimpin saat terpilih nanti. Jadi saya kira kuncinya adalah bagaimana partai-partai yang mendukung ataupun mendorong para artis mendampingi mereka apakah dengan tim konsultan, tim ahli ataupun kader yang memang sudah berpengalaman ya agar para artis ini bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya seperti itu Mbak Cica. Ya. Baik, Mas Agung, ini kita setuju tadi bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk maju di Pilkada 2024 ini khususnya, Mas Agung. Akan Ya. tetapi kita juga memahami bahwa memang sejumlah nama artis yang diusulkan dalam
beberapa waktu belakangan ini mereka memiliki kemampuan yang cukup mumpuni seperti Nagita Slavina ya Mas ya, dia lulusan Ya. Universitas Indonesia dan dia juga merupakan Universitas Nasional Australia. Tentunya tidak diragukan lagi kemampuan berpikir kritisnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Lantas, apakah latar belakang yang baik ini cukup jika tetapi tidak memiliki pengalaman politik seperti itu, Mas? Iya, saya kira sosok seperti Nagita ataupun yang lain pasti punya kelebihan ya di luar popularitas yang mereka miliki karena tidak mungkin mereka bisa bertahan Hmm. di panggung depan dunia hiburan kita tanpa memiliki skill dan saya menggarisbawahi bahwa seorang Nagita itu cukup handal mengelola bisnis maupun perusahaan-perusahaan bersama seorang Raffi Ahmad seperti itu. Jadi kemampuan itu penting dimiliki oleh seorang kepala daerah ketika dia memimpin daerah ya, karena bagaimana caranya menarik investasi, investor, ya menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan beragam macam kreasi dan inovasi program. Ya. Terus bagaimana dia bisa merangkul publik supaya daerahnya dapat menjadi mungkin tujuan wisata ataupun ekonomi kreatif. Jadi hal-hal semacam itu dibutuhkan dalam memimpin daerah bukan hanya sebatas berpolitik saja seperti itu. Tapi yang jelas untuk berpolitiknya ya tadi butuh pendampingan dari partai ya ataupun ahli yang memang sudah lama berkecimpung di dunia politik baik secara praksis maupun secara teknis supaya apa? Supaya seorang Nagita ataupun artis yang lain tidak gagap merespon beragam dinamika politik yang seringkali membuat para artis ini hanya sebatas pelengkap saja. Ya Mhm. kita tahu ada artis namanya Dicky Chandra yang beberapa waktu kemarin sempat viral ya karena memang tidak banyak dilibatkan oleh kepala daerahnya ya bupatinya seperti itu sehingga dia akhirnya mengundurkan diri. Nah, kita nggak mau kejadian semacam itu terulang dan kemudian partai-partai melepas tangan begitu saja ya dan Ya. artinya apa? Artinya butuh pendampingannya bukan hanya sebatas mereka ketika nanti akan berkontestasi atau kampanye, tapi juga setelah mereka misalkan menang, terpilih, itu juga terus didampingi sampai pada satu titik di mana mereka sudah bisa mandiri untuk apa? Untuk mengelola beragam sumber daya yang ada di daerah tersebut dengan kemampuan yang mereka miliki. Mhm. Mas Agung, ini kan sebetulnya Ya, artis yang maju pilkada ini kan baru bukan kali ini saja ya, tapi sebelumnya pernah betul. gitu kan. Sejauh ini bagaimana Anda melihat interaksi antara artis ini dengan politisi karir yang memang sudah menjabat begitu dalam pengambilan keputusan, dalam merumuskan sebuah kebijakan dan undang-undang. Bagaimana, Mas? Ya, pertama memang para artis ini punya keunggulan ya, mereka lebih sensitif dengan aspirasi masyarakat, lebih empati dengan situasi yang dihadapi oleh publik gitu. Karena apa? Karena selama ini eksistensi mereka ditopang oleh Mhm. publik ya. Jadi aspirasi itu justru lebih efektif ketika para artis terlibat dalam pembuatan ataupun pengambilan keputusan dan korelasinya dengan pejabat karir politik yang seringkali menjadi pasangan mereka Mhm. ya dalam konteks ini yang terdekat ada Mas Ahmad Rijapatria dengan Marcel ini bisa mencari titik temu Mhm. ya apa yang terbaik apa yang mestinya dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin daerah untuk mengakomodasi kepentingan publik maupun sekaligus kepentingan elit dan di situ seninya ya bagaimana kemudian Mas Ahmad Riza Patria dengan pengalamannya dan Marcel dengan kemampuan dia menyerap aspirasi publik tersebut bisa berkolaborasi untuk menciptakan kebijakan yang emansipatorik, yang empatik ya, yang sensitif Mhm. maupun hal-hal yang positif lain dan saya kira ini hal yang positif ya Mhm. Ya. dan ini kesempatan bagi Marcel ataupun para artis lain untuk menunjukkan bahwa mereka juga punya kesempatan yang sama, selain itu punya kemampuan dan berikutnya mereka bisa Mhm. ya melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin daerah untuk membuat sebuah perubahan ataupun perbaikan di daerahnya. Karena apa, pergunjingan soal artis ini kadang tidak objektif ya, Ya. dan lebih banyak ditempatkan pada sisi negatifnya justru karena apa? Karena dianggap, kurang kompeten dan kurang pas dengan dunia mereka sebelumnya dan menurut saya hal tersebut harus diluruskan gitu. Semua profesi punya kesempatan yang sama dan semua profesi juga, ya pasti punya talenta-talenta yang saya kira Mhm. dibutuhkan dalam proses demokrasi dan sistem politik kita. Karena kalau tidak, Mhm. ya nanti orang-orang yang mengisi pos-pos tadi tidak punya variasi kecakapan Mhm. untuk merespon kompleksitas masalah di daerah dan
para artisnya orang-orang yang perlu didorong karena punya pemikiran yang out of the box, yang inovatif, yang ya berbeda dari kebanyakan dari kita. Sebenarnya itu perlu dalam memimpin daerah seperti itu. Ya, Mas Agung berbicara mengenai Marcel tadi ya Mas ya, Ya, kita mengakui kemampuannya dalam menyerap aspirasi masyarakat. Tapi saya ingin mengutip pernyataan dari Marcel dalam sebuah wawancara yang menyatakan bahwa jika nantinya terpilih, dia akan terus belajar bagaimana untuk memimpin sebuah kota ataupun provinsi seperti itu. Dan apakah ini lantas bisa dibenarkan, mengingat memimpin suatu daerah itu merupakan hal yang sangat serius dan krusial. Dan jika nanti terdapat kesalahan, ini akan jadi masalah besar seperti itu, Mas. iya, itu saya kira hal yang positif ya, dia mau terus belajar dan kita semua juga demikian. Walaupun memang pada satu sisi, Mhm, ya memimpin daerah bukan lagi, apa ya, untuk belajar gitu, tapi mhm. juga harus menunjukkan, apa ya, kualifikasi dan kualitas figur ataupun kepemimpinan seorang kepala daerah. Tapi yang jelas begini, kita tahu bahwa para artis ini memang butuh ya, butuh waktu untuk, memimpin dan untuk membuat jarak mereka memimpin bisa itu pendek, maka ya tadi, saya berharap memang, mereka tidak dilepas begitu saja di belantara politik kita, di birokrasi, daerah, karena ini bukan hal yang mudah ya, Ya. ketika memang mereka tidak dibekali, kemampuan yang mumpuni. Nah, partai sebagai tempat atau rumah mereka berkarir selama ini punya kewajiban Mhm. memastikan bahwa relasi mereka baik dengan para politisi nanti, dengan birokrasi, dengan publik, maupun dengan stakeholder yang lain bisa berjalan efektif. Dan di titik itu saya kira dalam konteks misalkan para artis ini kan punya partai pengusung. Nah, tiap partai pengusung saya kira punya expert ataupun ahli yang cakap untuk menjembatani komunikasi ke lintas latar belakang tadi ya, apakah ke politisi yang selama ini kritis, LSM, NGO, ataupun ke birokrasi yang selama ini dianggap bermain sendiri, ataupun dengan para pihak lainnya. Dan di titik itu ya, saya kira para artis ini bisa mengoptimalkan kemampuannya yang selama ini kita anggap positif ya tadi soal inovasi, kreasi, dan seterusnya. Jadi seperti itu, Mas Habib. Mhm. Mas Agung, jika Ya. misalnya nanti memang benar gitu terbukti bahwa partai politik ini hanya menggunakan artis-artis ini sebagai mesin pendulang suara saja, apakah ini tidak bisa dikatakan sebagai pengkhianatan terhadap rakyat ini yang sudah memberikan Ya. kepercayaan penuh pada partai politik untuk mewakili aspirasi mereka? Iya otomatis ya Mbak Cica ya, kalau misalkan mereka langsung dilepas dan Mhm, bertarung ya tanpa ada pendampingan intensif dari partai-partai pengusungnya, mhm, maka bukan, pengkhianatan kepada rakyat dan demokrasi saja, tapi juga ini bisa membuat ya di internal partai politik menjadi kecewa, khususnya kader-kader mereka yang potensial, seperti itu. Karena artis ini kan dalam banyak hal memotong kompas kaderisasi ya. mhm. Dia tidak ikut kaderisasi yang berjenjang, yang bertahun-tahun itu, kemudian tiba-tiba muncul dan kader-kader yang selama ini meretas jalan dari bawah itu diabaikan oleh partai. Dan ini bahaya kalau misalkan partai tidak benar-benar mengawal ya para artis ini secara serius. Pasti akan ada kekecewaan di internal dan efeknya ini bisa snowball effect ya, kekecewaan besar dan kader-kader potensial tadi berpindah partai. Seperti itu dan bukan tidak mungkin kalau semacam itu terus terjadi, Mhm. maka partai-partai bisa krisis kader dan ini bahaya bagi partai apapun gitu. Mhm. Jadi, saya kira ini sebuah arahan yang perlu dipertimbangkan oleh Baik, partai ketika mereka memang mengusung para artis, karena baik, bukan hanya publik, kadernya sendiri juga akan sangat kecewa, seperti itu. baik.